Selamat siang ibu-ibu dan remaja putri yang ada di rumah. Pada siang kali ini, saya dari Dapur Jasmi akan membagikan resep masakan pecel lele yang bisa juga kita jadikan untuk ide bisnis jualan ya. Di sini dalam pembuatan pecel lele ini sudah saya sediakan bahan-bahannya, terutama ikan lelenya ya. Di sini juga ikan lele ini sudah saya bersihkan. Kalau misalnya ibu-ibu mau bersih ikan lele ini, saya ada dua cara untuk pembersihan ikan lele. Kalau misalnya kita beli di pasar ikan lele ini, misal kita mau langsung goreng, nah cara pembersihannya kita lakukan, kita cuci sebanyak 4 kali ikan lele ini bersih-bersih sampai insang juga kita buang ya, sampai bersih seperti ini. Nah kita lumurkan pai garam dan kita bejek-bejek gitu pai garam biar lendirnya itu bisa keluar. Habis kita bejek pakai garam, nanti kita bersihkan lagi dengan air yang bersih sebanyak 3 atau 4 kali lagi ya biar dia bersih. Tetapi kalau misalnya ibu-ibu mau menghilangkan benar-benar lendirnya itu, nah saya ada tip lagi yang kedua, yaitu ikan lele ini kita habis beli kita cuci yang bersih sekitar 2 atau 3 kali cuci. Nanti kita masukkan ke freezer. Kita masukkan ke freezer sampai dia beku, nanti baru kita cuci lagi, maka lendirnya itu otomatis dia akan hilang semua ya. Ini sampai jadi keset, ini saya masukkan dalam freezer sampai dia beku. Habis itu saya baru cuci lagi sampai 3 kali, itu sampai lendirnya sampai rontok semua lendir. Jadi ini udah keset banget, ini tanpa menggunakan garam pun dia udah keset ini, jadi lendirnya udah terbuang. Begitulah cara-cara untuk pembersihan ikan lele ini biar benar-benar bersih, biar kita makannya juga enak ya. Jadi kita nggak meragukan lagi kebersihannya. Nah sekarang saya akan mengelola ikan lele ini menjadi ikan lele yang digoreng yang enak ya. Jadi saya memakai ikan lele ini sebanyak 2,5 kg, lumayan gede-gede ikan lelenya, dan saya sudah cuci bersih. Dan saya menggunakan untuk mengasin ikan lele ini, saya gunakan yaitu kunyit sebanyak 5 batang dan jeruk nipis saya gunakan 2 sedang besar ya. Saya sediakan 2 buah jeruk nipis, dan saya menggunakan laos atau lengkuas sepotong sekecil ini ya. Dan saya memakai garam 2 sendok teh dan micin setengah sendok teh dan kaldu bubuknya 1 sendok teh. Itulah bahan-bahan yang digunakan untuk mengasin ikan lele ini menjadi ikan lele yang enak waktu digoreng ya. Nah sedangkan sambelnya saya menggunakan yaitu terasi. Ini terasinya sebesar 2 jempol tangan kita. Nah sudah saya goreng, dan saya memakai juga kecap manis sebanyak 1,5 sendok makan, dan tomat 1 buah, dan cabai keriting saya gunakan 12 buah cabai keriting, dan bawang merahnya sebanyak 6 siung, dan bawang putihnya 5 siung, dan jeruk nipis sebanyak setengah jeruk nipis, dan gula merah 1 potong seperti ini ya. Dan saya memakai gula pasir sebanyak 1 sendok teh dan garam setengah sendok teh kurang. Itulah bahan-bahan untuk pembuatan sambal untuk pecel lele. Ikutin cara pembuatan pecel lele ini sampai selesai berikut dengan sambal-sambalnya ya. Sekarang saya akan memblender yaitu kunyit, laos ini sampai dia halus ya, saya blender. Nanti baru kita melakukan proses pengasinan untuk lele ini. Ikutin terus sampai selesai. Setelah bumbunya kita blender halus seperti ini, maka langkah pertama lelenya ini kita sudah iriskan terlebih dahulu ya, seperti ini ya. Biar nanti dalam pengasinannya bumbunya itu bisa meresap ke daging ikan lelenya ini ya. Nah saya iris-iris seperti ini. Nah langkah pertama saya akan memeraskan jeruk ini ke dalam lele ini. Kita peras ya.
Nah, setelah kita peras semua jeruk ini, nanti kita aduk ya sampai rata ya, biar jeruk ini biar bisa meresap semua ke daging lele ini. Nah, setelah begini kita masukkan garam, micin, dan kaldu bubuknya. Kita masukkan semua ya. Nah, kita aduk lagi sampai dia rata ya. Nah, kalau dia udah rata seperti ini, baru kita masukkan bumbu yang kita haluskan tadi. Nah, kita aduk lagi sampai dia rata ya. Nah, nanti kalau dia udah rata, kita diamkan selama 1 jam atau sampai 2 jam ya, tergantung ibu-ibu mau kapan makannya, baru kita menggorengkannya. Nanti dia akan garing kalau kita baru menggorengkan ikan lele dan kita langsung makan pakai nasi putih hangat, itu sangat enak sekali ya. Jadi setelah rata seperti ini ikan lelenya, kita diamkan dulu selama 1 jam sampai 2 jam biar bumbunya ini meresap merata ya sampai ke daging-daging ikannya. Nanti baru kita goreng. Nah, kita diamkan selama 1 jam sampai 2 jam ya. Nah, selanjutnya kita akan mengelola sambalnya terlebih dahulu ya. Sambil kita menunggu ikan lele ini yang akan kita diamkan 1 jam sampai 2 jam. Sambil kita menunggu ikannya yang kita asinkan tadi, maka kita akan melakukan proses untuk pembuatan sambal pecel lelenya ya. Ikannya yang tadi saya sudah asin, saya masukkan ke dalam kulkas bagian bawah aja ya, tidak apa-apa karena kita dia udah diasinkan, dia kalau dimasukkan ke dalam kulkas yang biasa juga nggak apa-apa ya, nggak usah sampai masuk ke freezer. Nah, jadi sekarang saya akan mengelola sambal pecel lelenya ini. Kita nyalakan kompor, kita taruh minyak secukupnya ya, dan kita akan membuat sambal pecel lele ini. Semua bahan-bahan ini kita goreng semua. Jadi bahan untuk membuat sambal pecel lele ini sangat simpel ya. Semua bahan digoreng semua, tomat, cabai, bawang merah, bawang putih, semua digoreng. Nanti habis digoreng baru kita ulekin ya. Kalau ada ulekan pakai ulekan, tapi kalau tidak ada ulekan pakai tumbukan seperti ini juga bisa ya. Tapi kalau di jus itu kurang, atau di blender itu kurang enak ya. Jadi bagusnya itu menggunakan ulekan atau tumbukan seperti ini. Setelah digoreng kita tumbuk. Nah, setelah minyaknya panas, kita masukkan tomatnya, cabenya juga kita masukkan semuanya, kita goreng semua. Bawang putih, bawang merah kita goreng semua. Beginilah cara pembuatan sambal pecel lele yang enak. Nah, setelah dia seperti ini, cabenya sudah layu seperti ini, bawang putih bawang merahnya juga udah seperti ini, maka ini udah siap kita angkat ya, dan kita kelola lagi ya untuk menjadi sambal yang enak. Nah, kita angkat, kita matikan kompor ya. Kita sisihkan di piring.
begini. Ini terasinya juga sudah saya goreng ya tadi. Kita goreng terasinya sebentar. Kalau misalnya nggak mau digoreng, disangrai juga bisa ya. Tapi tadi saya goreng sebentar. Jadi langkah pertama kita akan menghaluskan cabai ini dulu ya. Kita tumbuk cabai ini. Sampai dia halus ya. Kalau ada ulekan, diulek ya. Setelah cabenya sudah halus seperti ini, kita masukkan bawang putih. Kita tumbuk dulu bawang putihnya ya sampai halus ya. Nah, kita haluskan dulu bawang putihnya. Tumbuk sampai dia menyatu dengan cabenya. Nah, habis begini kita masukkan yaitu bawang merahnya. Kita masukkan semua bawang merahnya yang sudah digoreng. Bawang merahnya dan bawang putihnya sudah halus, sudah menyatu dengan cabenya. Maka langkah berikutnya kita yaitu masukkan gula merah ya. Kita masukkan, kita haluskan. Cara pembuatan sambal ini seperti ini ya, langkah-langkahnya. Sedangkan soal rasanya, asam manisnya itu tergantung selera ibu-ibu yang ada di rumah ya. Kalau misalnya doyan agak aseman, kasih jeruknya agak lebihan. Atau kalau misalnya kuat cabenya, ditambahin lagi cabenya ya. Nah, habis ini kalau gula merahnya sudah halus kita tumbuk, maka kita langkah berikutnya yaitu kita masukkan terasinya yang sudah kita goreng ya. Nah, ini terasi ini kita masukkan. Nah, habis begini udah rata, maka tomat ini kita iris dulu ya. Kita iris-iris biar gampang untuk menumbuhkan atau menghaluskannya ya di dalam tumbukan ini. Nah, kita cincang aja dulu tomatnya seperti ini yang sudah kita goreng tadi ya. Nah, kita masukkan, kita tumbukin lagi ya. Nah, kita tumbukkan lagi atau kita ulek ya. Beginilah cara pembuatan sambal pecel lele yang enak. Nah, kalau udah halus seperti ini, kita angkat ya, kita sisihkan di piring. Sisihkan di piring.
Nah, udah kita sisihkan di piring. Kita peras ya jeruknya. Kalau soal asamnya tergantung selera ibu-ibu yang ada di rumah. Tapi cara untuk membuat sambal pecel lele ini seperti ini. Nah, habis begini kita masukkan garam secukupnya ya. Kurang dari setengah sendok teh ya tadi garamnya. Ini gulanya kita kasih aja gulanya. Kita aduk dulu ya. Nah, habis begini kita masukkan kecap manis. Biar dia lebih gurih lagi ya. Nah, kita aduk sampai dia rata. Beginilah cara proses pembuatan sambal pecel lele yang enak dimakan. Setelah 2 jaman saya asinkan ikan ini dan saatnya kita akan makan siang. Jadi saya akan menggoreng ikan lele ini ya. Dan kita panaskan kompor minyaknya. Dan kalau nanti minyak ini udah agak panas, untuk mengurangi waktu penggorengan ikan ini kan biasanya kita kalau menggoreng ikan, ikannya suka meleduk-leduk gitu ya. Jadi kita untuk menguranginya, kita kasih tepung terigu sedikit ya di dalam minyak ini ya. Nah, ini minyaknya udah agak panas ya, kita masukkan tepung terigunya ya. Nah, seperti itu, supaya tidak terlalu meleduk dia ya waktu saat penggorengan ikan ini. Nah, kita masukkan ikannya. Setelah dia mulai menguning, kita balikkan ya. Nah, ini hasilnya nih. Ikannya. Nah, kita tunggu sampai dia kuning lagi ya, sama seperti ini ya. Nah, setelah kita balikkan, kita lihat, nah kuningnya udah merata ya, jadi kita udah siap untuk mengangkat ya. Inilah hasil lele ala Dapur Jesmi. Kita keringkan minyaknya dulu ya. Sudah siap nih kita hidangkan. Inilah hasil pecel lele berikut dengan sambal lengkap dengan lalapannya ala Dapur Jesmi. Ini sangat cocok untuk dijadikan ide bisnis jualan. Semoga resep kali ini dari Dapur Jesmi bisa menjadi inspirasi ibu-ibu dan remaja putri yang ada di rumah. Dan nantikan video-video Dapur Jesmi di video-video berikutnya. Terima kasih.